Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu di pelajaran IPA. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Nah, pada hari ini Ibu ingin membahas soal yang kemarin Ibu berikan lewat Google Classroom. Nah, jadi langsung aja ya, kita lihat dulu soalnya yang kemarin. Iya, ini kemarin soalnya ya. Tugas 3 itu KD sistem gerak pada manusia masih meliputi otot, gerak otot, dan kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Nah, kita lihat di sini soalnya nomor 1 ini ada gambar otot yang ditunjukkan oleh gambar A, B, dan C. Tapi belum tahu ini gambar otot apa. Nah, pertanyaannya, ini gambar otot apa yang ditunjukkan oleh A, B, dan C secara berturut-turut? Berarti kamu tunjukkan dulu A itu apa, B apa, C apa, ya. Lihat yang A, di sini ada garis otot yang bentuknya tabung atau silindris dan ada garis-garisnya, ada garis gelap dan garis terang. Kira-kira otot apa itu? Ini adalah otot lurik. Ya, kalau otot lurik bentuknya lurus seperti tabung dan ada garis gelap dan terangnya. Berarti yang A itu adalah otot lurik. Kita lihat jawabannya di sini yang otot lurik itu yang B. Yang pertamanya otot lurik yang B. Tapi kita lihat dulu apakah yang B-nya benar otot jantung. Otot jantung itu bentuknya seperti otot lurik, tapi dia bercabang. Nah, ini bercabang ya. Dan ada garis-garisnya juga. Dan yang C bentuknya seperti gelendong, ini nggak terlalu kelihatan karena memang aslinya otot polos itu nggak terlalu kelihatan. Jadi bentuknya itu agak tidak beraturan. Nah, yang C itu otot polos. Jadi kalau diurutkan A, B, dan C adalah otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Jawabannya yang B. Yang B ya. Yang di checklist ini berarti jawaban yang benar. Nomor 2. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri otot polos. Nah, sebelum itu kan pada pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan ciri-ciri dari 3 otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Agar kalian ingat lagi, Ibu kasih tahu materi yang kemarin ya. Nah, ini dia. Ya, ini adalah ciri-ciri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berdasarkan bentuknya, kalau otot polos itu gelendong, yang kayak tadi tuh. Bentuknya itu seperti sosis ya, serabut-serabut seperti ini. Ada intinya di tengah, hanya ada satu. Cara kerjanya tidak sadar, responnya lambat, dan tidak mudah lelah karena dia tidak kita sadari cara kerjanya atau cara kerjanya itu tidak harus diperintah oleh otak. Letaknya ada di seluruh sistem-sistem dalam tubuh, kecuali sistem rangka. Sedangkan otot lurik yang tadi bentuknya tabung atau silindris, ada garis gelap dan terangnya. Intinya ada banyak inti selnya. Lalu jumlah inti selnya itu banyak dan di pinggir. Inti sel itu nukleus yang untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Cara kerjanya sadar, responnya cepat dan mudah lelah kalau sering beraktivitas. Kenapa? Karena otot lurik ini adanya melekat pada rangka atau tulang. Jadi harus diperintah dulu oleh otak. Ya, jadi responnya cepat dan dia sadar harus diperintah dulu oleh otak kalian. Sedangkan otot jantung bentuknya seperti silindris tapi bercabang. Bentuknya seperti otot lurik tapi dia bercabang. Letak inti selnya banyak, jumlahnya banyak dan menyebar ya. Responnya sama seperti otot polos. Cara kerja otot jantung sama seperti otot polos. Letaknya di jantung, namanya aja otot jantung. Berarti letaknya terdapat di jantung. Kita lihat lagi di soalnya. Nah, di mana di bawah ini yang merupakan ciri-ciri otot polos? Kita lihat yang A. Otot polos memiliki satu inti sel. Benar ya, otot polos tadi hanya satu inti selnya atau nukleusnya bekerja secara sadar. Nah, kalau otot polos kerjanya tidak sadar, berarti yang A itu salah. Yang B memiliki banyak inti sel, udah pasti salah ya, karena yang benar itu hanya satu inti sel di tengah. Yang B udah pasti salah juga. Yang C,
memiliki banyak inti sel udah pasti salah, karena hanya satu inti selnya. Yang D, memiliki satu inti sel dan bekerja secara tidak sadar. Berarti yang D ya. Nah, kita lihat ya, benar ya yang D. Nomor 3, otot lurik berada di, coba lihat lagi, otot lurik tadi ada di mana? Otot lurik adanya melekat pada rangka atau tulang karena dia bekerja secara sadar atau diperintah oleh otak. Jadi jawabannya yang C, melekat pada rangka. Kalau yang A, dinding sel di sistem pencernaan itu menggunakan otot polos. Sedangkan yang B, di jantung itu menggunakan otot jantung. Sedangkan yang D, organ paru-paru pada sistem pernafasan itu menggunakan otot polos juga. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 4. Ini ada ciri-ciri dari otot juga. Yang pertama, berfungsi dalam pergerakan. Kedua, bekerja di bawah kesadaran, berarti sadar otak kita yang otak kalian yang menyuruh. Nomor 3, memiliki struktur gelap dan terang. Nah, dari ciri-ciri ini, itu ciri-ciri dari otot apa? Otot polos. Benarkah otot polos? Kalau otot polos sudah pasti salah, karena bekerja tidak di bawah kesadaran kita atau tidak sadar, sedangkan ini sadar, berarti bukan ya. Otot lurik, apakah otot lurik berfungsi dalam pergerakan? Iya, karena dia melekat pada rangka. Apakah otot lurik bekerja di bawah kesadaran? Iya, benar. Otot lurik itu sadar ya, seperti yang Ibu bilang tadi, harus diperintah oleh otak. Otot lurik memiliki struktur gelap dan terang, yang tadi yang ada garis-garisnya. Berarti jawabannya nomor 4 adalah yang B. Nah, yang B ya. Nomor 5, kerja otot bisep dan trisep. Pada gambar di bawah ini terjadi secara otot bisep yang di lengan atas yang ini. Ini otot trisep yang lengan bawah. Sama juga ini otot bisep yang atas, otot trisep yang bawah. Nah, pada saat lagi A atau lagi membengkok, itu otot bisepnya kontraksi, otot trisepnya relaksasi. Nah, sedangkan kalau kamu lagi meluruskan tangan, ini kebalikannya. Otot bisepnya relaksasi, otot trisepnya kontraksi. Nah, karena ada perbedaan atau berlawanan cara kerjanya, maka namanya adalah antagonis, karena cara kerja otot antagonis berarti cara kerjanya berlawanan. Kalau yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Dan juga sebaliknya. Jadi jawabannya yang A. Kalau sinergis, itu yang cara kerjanya bersama-sama. Bila satu kontraksi, maka yang lainnya kontraksi juga. Atau kalau yang satu relaksasi, maka yang satu relaksasi juga. Ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6, ini ada gerakan otot A dan B secara berturut-turut merupakan gerakan otot apa? Ini ya. Masih ingat? Yang kalau tangannya mengenadah berarti supinasi, kalau menelungkup pronasi. Nah, saat lagi supinasi, ini otot tulang hasta dan tulang pengumpilnya sama-sama kontraksi. Tapi kalau lagi supinasi, otot tulang hasta dan pengumpilnya sama-sama relaksasi. Nah, berarti kalau kerjanya sama-sama namanya apa? Iya, namanya adalah gerakan otot sinergis. Nah, ini namanya tadi apa gerakannya? Supinasi yang A, yang B pronasi. Jadi jawabannya yang D. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan gerakan otot antagonis. Yang tadi antagonis adalah gerakan otot yang terjadi secara berlawanan. Kalau yang satu kontraksi berarti yang lainnya relaksasi atau sebaliknya. Kalau yang satu relaksasi berarti yang satu kontraksi. Nah, yang mana? Supinasi, elevasi. Supinasi antagonis gak ya? Supinasi yang tadi, gerakan otot tulang hasta dan pengumpilnya sama-sama kontraksi. Berarti ini adalah sinergis. Kalau elevasi berarti lagi mengangkat tubuh atau lagi menarik nafas. Kalau lagi menarik nafas, otot antar tulang rusuk kamu sama-sama kontraksi. Berarti ini juga sinergis, bukan antagonis. Yang A salah. Yang B, supinasi dan pronasi. Supinasi tadi sudah pasti sinergis, sedangkan pronasi yang tadi di soal sebelumnya, pronasi itu yang tangannya menelungkup. Nah, ini sama-sama
berelaksasi. Otot antar tulang hasta dan pengumpilnya sama-sama relaksasi, berarti ini adalah kerja otot atau gerakan otot sinergis, bukan antagonis. Jadi yang B belum tepat. Yang C, fleksi dan ekstensi. Fleksi berarti membengkokkan. Yang ini, yang soal nomor 5. Nah, saat lagi membengkokkan, itu berarti lagi ada yang kontraksi bisepnya dan ada yang relaksasi tricepnya. Sedangkan kalau lagi ekstensi atau meluruskan, ini kebalikannya. Bisepnya relaksasi, tricepnya kontraksi. Nah, ini yang disebut dengan gerakan otot antagonis. Jadi nomor 7 jawabannya yang C. Nomor 8, berikut ini yang merupakan penyebab dari penyakit dan kelainan pada tulang, yaitu kecelakaan. Apakah kecelakaan bisa menyebabkan kelainan pada tulang? Bisa ya. Nah, kalau kecelakaannya parah itu bisa menyebabkan fraktura atau patah tulang, atau bisa juga fisura atau hanya retak tulang. Tapi tetap aja ya, dua-duanya berbahaya. Jadi bisa menyebabkan kelainan pada tulang. Yang A benar, yang B kebiasaan duduk yang salah. Kebiasaan duduk yang salah juga bisa menyebabkan kelainan pada tulang, seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yang C, tertular oleh bakteri. Nah, contohnya oleh bakteri Clostridium tetani yang bisa menyebabkan penyakit tetanus. Jadi yang A, B, dan C benar ya. Jadi jawabannya yang D semua benar. Nomor 9. Nomor 9 ini, yang ini ya. Nah, yang kelainan pada tulang karena kebiasaan duduk yang salah. Tapi yang ditanyakan hanya yang B dan C. Yang B ini tulang belakangnya terlalu ke depan atau terlalu maju. Nah, ini disebut dengan, kalau terlalu maju ingat aja, depannya berarti L. L itu kan lurus. Berarti adalah lordosis. Sedangkan yang C ini bentuknya miring ke samping atau seperti S. Berarti ini adalah skoliosis ya. Kalau kamu duduknya terlalu mejanya terlalu ke atas atau terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan lordosis kalau itu terjadi secara berulang-ulang. Begitu juga yang C, kalau kamu duduknya terlalu miring secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan skoliosis. Jadi jawabannya yang lordosis dan skoliosis, yang D. Nomor 10, penyakit rakitis adalah kerapuhan tulang yang disebabkan karena rakitis itu karena kekurangan vitamin D ya. Vitamin D itu untuk memperbaiki kalsium dalam tulang. Jadi jawabannya yang A. Kalau kebiasaan duduk yang salah yang tadi, yang nomor 9, yaitu bisa menyebabkan penyakit atau gangguan kelainan pada tulang seperti skifosis, terlalu membungkuk, lordosis, dan skoliosis. Yang C, pengapuran tulang itu penyebab penyakit osteoporosis. Kalau peradangan sendi itu penyebab penyakit artritis. Jadi nomor 10 jawabannya yang A ya. Nah, sampai sini aja penjelasan dari Ibu tentang soal yang sebelumnya, karena soal-soal ini nanti akan jadi referensi untuk soal ulangan besok ya. Jadi dipelajari materi-materi yang telah Ibu berikan selama 1 KD tentang sistem gerak dan sistem gerak pada manusia dari awal ya, dari fungsi-fungsi tulang, fungsi otot, terus apa lagi ya, macam-macam tulang, dari kepala, dari tengkorak, dari tulang anggota tubuh, tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah, sendi, macam-macam otot, sampai penyakit-penyakit ya, dan juga tentang cara-cara memelihara kesehatan rangka ya. Jadi dipelajari, semoga kalian semua bisa mengerjakan soal ulangan besok dengan baik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa percaya sama diri sendiri, jujur, nggak perlu jawabannya sama seperti temannya karena belum tentu teman kalian benar ya. Jadi percaya sama diri sendiri. Semoga besok bisa mendapatkan nilai yang baik. Amin. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.